finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal aslu fi dzalika qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula dalil terkait tentang hal itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahannya Bapak Saudara, ya, kalau kita meninggalkan sesuatu yang hukumnya rukun, itu wajib kita ulang kembali kapan kita ingat. Kalau seandainya ada seseorang ya sholat, dia ragu apakah sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, maka diambil yang paling yakin, 4 atau 3, berarti ambil berapa? Ya 3. Ya, ini yang yakin. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. Dalilnya mana? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kamu ragu di dalam sholatnya, falam yadri, maka dia tidak tahu, kam sholat, berapa ia sholat, asalasan am arba'an, dia sholat apakah sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Lalu kata Nabi bagaimana? Paliyat rohisyaka, maka buanglah yang ragu-ragu. Yang ragu buang. Berarti kalau 3, 4, yang ragu pasti 4. Yang udah yakin berapa? Pasti 3. Begitu. Ya, kita kalau ragu kan begitu, 3 per 4, pasti yang yakin 3. Kalau 4 belum ketahuan, bisa 4 ya. Tapi kalau 3 udah pasti yakin. Ya, makanya kata Nabi, maka buanglah yang ragu. Nah, yang ragunya 4, berarti kita yakini 3. Terus kalau udah 3 bagaimana? Wal yabni, kemudian ya lanjutkan ala mastaikona, atas yang ia yakini. Berarti 3, kalau sholat zuhur tambahin 1 rakaat lagi, 4. Nah, seperti itu. Ketika kita sholat maghrib 2 apa 3, pasti yang yakin 2. Ya, berarti yang kita buang yang 3, ragu, tinggal tambahin 1 rakaat lagi. Nah, ini yang kata Nabi, wal yabni ala mastaikona, lanjutkan atas apa yang ia yakini. Summa yasjudu sajdataini, kemudian nanti dia sujud 2 kali. Ya, namanya sujud sahwi, 2 kali sujud. Allahu Akbar, ya subhana man la yanamu wa la yashu, dibaca 3 kali. Allahu Akbar, dia duduk. Ya, setelah tumakninah dia sujud kembali. Allahu Akbar, dibaca subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu dia takbir lagi, duduknya duduk tawarruk. Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang kata Nabi, summa yasjud sajdataini, kemudian ia sujud 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum orang itu salam. Jadi sebelum salam dia sujud sahwi. Bagaimana caranya? 2 kali sujud. Fa in kana shalla khamsan, kalau seandainya dia sholatnya ternyata 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu, maka ya sholat itu yang akan menggenapkan ya bagi orang tadi akan sholatnya. Udah, kalau seandainya udah 5 bagaimana? Udah jadi genap, jadi 4. Ya begitu. Ini kata Nabi, wa in kana shalla tamamal arba'i kanata targhiman lisyaitani, kalau seandainya di sholat udah sempurna 4, ya berarti itu untuk merendahkan dan menghinakan setan. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim. Udah begitu aturan mainnya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau kita lagi sholat, kadang-kadang datang keragu-raguan 3 apa 4, Nabi ngajarin 3 sudah. Tambahin 1 rakaat lagi sebelum salam, nanti tinggal
sujud sahwi baru salam. Insya Allah sudah tidak ada permasalahan lagi. Seandainya itu 5 udah digenapkan, kalau seandainya udah yakin 4, nah itulah ya kita sebagai salah satu bentuk penghinaan dan merendahkan kepada setan. Begitu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Summa hadza fi hakil imami wal munfaridi. Ini hukum berlaku pada hak imam dan munfarid. Orang yang sholatnya berjamaah tapi pada hak imam, imam yang lupa, tuh begitu modelnya. Ya, sujud sahwi. Kalau sholatnya munfarid sama juga sholat sendiri. Ya, hukumnya begitu. Kalau lupa nanti kita sujud sahwi, datangkan yang kita lupakan, kemudian kita sujud sahwi. Nah, bagi makmum bagaimana? Nah, di sini ada hukum sendiri bagi makmum. Amal makmumu, adapun bagi makmum. Kalau yang lupa makmum, imam kagak lupa, yang lupa makmum. Fala yasjudu, enggak perlu sujud sahwi makmum. Idza saha, apabila makmum lupa khalfa imamihi, di belakang imamnya. Wa yatahammalul imamu sawahu, dan imam yang sudah menanggung lupanya, sehingga tidak perlu sujud sahwi makmum. Kenapa? Karena ya lupanya udah ditanggung sama imam. Hatta lauzonna, sehingga kalau dia menyangka annal imam sallama pasallama, ya dia menyangka bahwa imamnya udah salam, maka makmumnya salam. Summa bana lahu, kemudian ternyata ya makmum itu annahu lam yusallim, ya bahwa kenyataannya yang disangka oleh makmum imam udah salam, ternyata imam belum salam. Pasallama ma'ahu, maka nanti makmum salam lagi bersama dengan imam. Fala sujuda alaihi, saat itu dia tidak perlu sujud sahwi. Makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Li'annahu sahabi halik tidak ihi, karena makmum lupa pada saat lagi ngikut kepada imamnya. Begini Pak, ya, terkait sujud sahwi itu hanya diperintahkan buat imam dan munfarid. Ya, kalau dia lupa melaksanakan rukun kapan diingat, wajib disusul. Dan ya hukumnya sujud sahwi itu untuk imam dan sholat munfarid. Nah, bagaimana bagi makmum? Dia ngikut imam, imam maka lupa, tapi makmumnya lupa. Apakah perlu sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi, karena lupanya ditanggung sama imam. Contoh, pada saat tasawuf akhir, ya, itu disangka imam udah salam. Imam baru baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, padahal begitu. Disangkanya udah assalamualaikum warahmatullah. Ya makmum di belakang udah salam aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata imam belum salam. Nah, itu bagaimana makmum? Makmum tetap ikut kembali ke tasahud, lanjutkan tasahudnya, karena imam belum selesai. Karena imam masih baca tasawuf belum salam. Nah, nanti ketika imam salam, makmum tetap salam, dan makmum tidak perlu sujud sahwi. Ya, makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Kan tadi dia lupa, udah salam lebih dulu. Ya, kan begitu. Kenapa dia tidak dianjurkan untuk sujud sahwi? Karena posisinya dia sebagai makmum. Ya, sujud sahwinya, lupanya udah ditanggung sama imam. Paham gitu? Ya, kan mestinya dia dianjurkan sujud sahwi itu karena udah salam lebih dulu. Kita misalnya salam, belum waktu salam kita udah salam, ya baru sadar kita. Nah, itu kita nanti lanjutkan kepada sholat yang memang belum selesai, kemudian kita disuruh sujud sahwi sebelum salam. Tapi karena posisinya ini makmum, imam tidak melakukannya, yang lupa cuma makmum, makanya lupanya imam ditanggung oleh ya imam. Ya, lupanya makmum ditanggung oleh
imam, sehingga makmum tidak perlu sujud sahwi. Udah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum udah aja salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus ente tadi ya kan lupa, udah imam belum salam itu salam duluan, nggak apa-apa ya, lupanya udah ditanggung sama imam, begitu ya. Atau dia ya lupa membaca apa saja yang sunnah ya, misal sunnah abad misalnya, nah itu lupanya ditanggung sama imam. Jadi ketika imam enggak sujud sahwi, makmum tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ya imam ya perlu sujud sahwi, tapi imam kagak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Seperti itu. Kemarin kan udah dicontohin, kalau misalnya sholat subuh imam kagak baca kunut, kan imam disunahkan sujud sahwi, tapi imam lupa juga kagak ya sujud sahwi, imam langsung salam. Nah bagi makmum tetap disunahkan sujud sahwi. Nah sekarang ya imam ya itu baca kunut, lalu makmum kagak baca kunut misalnya, ya begitu. Kemudian kan imam ya tidak meninggalkan sesuatu, ya dia enggak sujud sahwi, kan mestinya makmum harus sujud sahwi karena meninggalkan kunut, tapi karena dia ikut kepada imam, ya lupanya makmum ditanggung sama imam, sehingga makmum tidak diperlukan sujud sahwi. Begitu ya Pak ya? Ya, ini yang dikatakan bahwa ya ketika ya makmum terlupakan, maka lupanya itu sudah ditanggung oleh ya imam. Jadi ini yang dimaksud wa yatahammalul imamu sahwahu, begitu tuh. Ya, jadi lupanya makmum ditanggung sama imam. Walau tayakkanal makmumu fi tasyahudihi, kalau makmum udah yakin dalam tasahud makmum annahu tarokar ruku, bahwasanya dia ninggalin ruku. Nah ini lain lagi, sekarang makmum yakin pada saat tasahud makmum dia meninggalkan ruku, awil fatihata, atau dia ninggalin fatihah, masalan contohnya min rokaatin, dari satu rokaat, nasian yang dilupa, ausakka, atau dia ragu, pizalika, pada yang demikian itu. Fa iza sallamal imamu, apabila imam udah salam, lazimahu, maka wajib bagi makmum ayatia bi rokaatin, untuk mendatangkan lagi satu rokaat, tapi walai yasjudu lisahwi, namun dia tetap tidak disunahkan sujud sahwi. Ini agak susah emang memahaminya, ya, diperhatiin Bang. Jadi begini, ya, sekarang makmum ngikut kepada imam, pada saat lagi tasawuf akhir, ya, makmum punya keyakinan tadi rokat pertama kagak baca Fatihah, ya, makmum nih yang kagak baca Fatihah, ya, jadi dia pada saat tasawuf akhir yakin tadi saya rokat pertama kagak baca Fatihah. Nah berarti kan rokat pertama dianggap tidak sah, ya kan? Ya, berarti ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu makmum gak boleh salam, harus nambahin satu rokat lagi. Kenapa? Karena tadi dia yakin rokat pertama dia kagak baca Fatihah, nambahin dah satu rokat terus sampai selesai. Nah nanti ya tidak perlu sujud sahwi. Emang apa? Karena sujud sahwinya udah ditanggung sama imam. Kan mestinya harus sujud sahwi, ya kan? Aturan mainnya harus sujud sahwi kalau dia jadi imam atau jadi sholat munfarid, ya begitu. Tapi karena posisinya dia jadi makmum, maka sujud sahwinya tidak perlu dia bawa. Kenapa? Karena lupanya udah ditanggung sama imam. Tapi rukunnya kagak ditanggung. Ya, rukun baca Fatihah itu sendiri-sendiri. Imam baca Fatihah, makmum mesti baca Fatihah. Sekarang
ya makmum keasikan karena mungkin imamnya qori'nya enak banget suaranya. Ya baca Fatihah, baca surah, dilupa baca Fatihah keenakan. Ya ingat-ingat pada saat udah tasahud, ya Allah tadi saya rakaat pertama kagak baca Fatihah karena ya mendengar suara imam yang terlalu asik, dilupa baca Fatihah. Nah, kan nggak boleh. Jadi makmum mesti baca Fatihah. Sekarang apa yang harus dikerjakan? Imam salam, ya pertama, imam salam kedua, berarti makmum harus nambahin 1 rakaat lagi. Nah, habis nambahin 1 rakaat, dia posisi tasawuf akhir selesai, nggak usah pakai sujud sahwi, langsung salam aja. Emang kenapa? Karena lupanya udah ditanggung sama imam. Paham ya Pak ya? Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud ya, dia lupanya ya udah ditanggung sama imam, tapi bacaan Fatihahnya tetap harus ditanggung sendiri-sendiri. Ya kan baca Fatihah itu rukun. Ya, imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah itu kalau sholat berjamaah. Kecuali makmum masbuk, Fatihahnya udah ditanggung sama imam. Udah itu doang. Kalau bukan makmum masbuk ya, maka Fatihahnya wajib sendiri-sendiri. Nah, sekarang makmum lupa baca Fatihah. Entah kenapa sampai lupa, mungkin karena merdunya suara imam. Nah, begitu ingat-ingat pada saat tasawuf akhir. Nah, maka rakaat yang lupa baca Fatihah dianggap lago, ya harus ditambahin 1 rakaat lagi. Nah, nanti habis nambahin dia tidak perlu ya untuk sujud sahwi, langsung salam saja. Kenapa? Tetap lupanya makmum itu udah ditanggung sama imam, sehingga tidak diperlukan sujud sahwi. Nah, ini yang dikatakan walau sami al makmumu al masbuka sautan fazonnahu salamal imam faqama liyatadaraka ma alaihi wa kana alai rakaatun masalan fa'ata biha wa jalasa. Ya, sekarang ada lagi. Ya, kalau seandainya makmum mendengar, ya makmum masbuk nih, walau sami al makmumul masbuku sautan, kalau seandainya makmum masbuk mendengar ada suara fazonnahu, maka dia sangka suaranya itu salamal imami, salam imam. Faqoma, nah karena dia makmum masbuk kurang 1 rakaat, misalnya tadi datang ketinggalan 1 rakaat, dia ya sangka itu imam udah salam, dibangun aja dah, Allahu Akbar liyatadaraka ma'alaihi, untuk menyusul kekurangan rakaatnya. Wa kana alaihi rakaatun masalan, dan adalah dia ya itu masih punya tanggungan 1 rakaat. Contohnya fa'ata biha wa jalasa, maka dia laksanakan ya, kemudian dia duduk. Summa alima, kemudian dia tahu annal imama lam yusallim, bahwasanya imam belum salam. Tuh, ternyata imam belum salam. Watabayyana, dan jelas khoto'an nafsihi, itu kesalahan dirinya sendiri. Lam yu'tadda bitil qiraati, maka rakaat yang udah ditambahkannya itu tidak masuk dalam bilangan rakaat. Ya, jadi itu rakaat yang udah naik tuh dia Allahu Akbar, udah 1 rakaat, ternyata imam belum salam. Ya, itu rakaat itu dianggapnya lago, tidak berlaku karena imam belum salam. Li'annaha maf'ulatun fi ghairi mahalli, karena dikerjakan bukan pada tempatnya. Mestinya dikerjakan itu kalau imam udah salam. Imam udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum nambahin 1 rakaat. Ternyata dia baru menyangka ada suara, disangkanya itu suara salamnya imam. Dia tiba-tiba nambahin aja 1 rakaat karena memang masih kekurangan 1 rakaat. Nah, selesai 1 rakaat dilihat ternyata imam masih duduk, belum mengucapkan salam. Nah, itu bagaimana? Maka rakaat yang udah ditambahkan tidak masuk hitungan, ya, tidak masuk
hitungan. Kenapa? Li annaha maf'ulatun fi ghairi mahalliha, karena itu dilakukan bukan pada tempatnya. Li anna waqta tadaruki ba'da qita'il qudwa, karena waktu untuk menyusul ketinggalan rakaat setelah putus ngikut. Nah ternyata kan imam belum salam, berarti kan belum putus ngikutnya. Ya, sementara makmum sudah nambahin 1 rakaat, ya ini berarti nggak sah. Ya dianggapnya lago, sehingga dia tetap nanti harus nunggu sampai salam imam baru nambahin 1 rakaat. Fa iza salamal imamu, apabila imam salam, qoma, maka makmum harus bangun, wa ata bi raqati, dan dia tambahkan 1 rakaat, tapi wala yasjudu lisahwi, dan dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Li baqoi hukmil qudwati, karena masih tetap hukum mengikut. Jadi lupanya tetap masih ditanggung sama imam. Walau sallamal imamu ba'da maqama, kalau seandainya imam salam setelah ia bangun, fahal yajibu alaihi ayyauda ilal qu'udi, apakah wajib atas makmum masbuk tadi untuk kembali ke tempat duduk? Li anna qiyamu ghairu ma'zunin fihi, karena kan dirinya belum dapat izin. Am yajuzu lahu ayyum dia fi sholatihi, atau boleh dia melanjutkan saja dalam sholatnya? Nah jawabannya wajhani, itu ada 2 jalan. Jawabannya ada 2 jalan. Asahuhuma, yang paling sahih daripada keduanya, fi syarhil muhadzabi, seperti yang dijelaskan dalam kitab syarah muhazzab, wa tahqiqi, dan kitab tahqiq, apa? Wujubul udi, wajib kembali duduk karena imam belum salam. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahuinya. Itu terkait kalau ada orang sholat meninggalkan rukun. Nah begitu pembahasannya. Memang cukup pelik ya cukup pelik itu. Tapi yang jelas kita ambil kesimpulan, pokoknya setiap sholat kalau kita ninggalin rukun itu tidak sah sholat kita. Mesti kapan kita ingat wajib kita ya kembali kepada ya yang rukun tadi. Kalau memang udah sampai 1 rakaat, dianggap rakaat itu lago, kekurangan, sehingga kita wajib nambahin 1 rakaat. Tapi kalau masih dalam ya juzu rakaat, kita harus kembali kepada yang kita tinggalkan. Karena aturannya semua yang rukun di dalam sholat tidak boleh ditinggalkan, baik secara sengaja maupun dalam keadaan lupa. Nah seperti itu. Udah itu aja kita pegang dulu Pak. Ya, jadi semua yang rukun di dalam sholat hukumnya wajib kita kerjakan. Kalau terlupakan atau sengaja dilupakan, maka tidak sah sholat kita. Kapan kita ingat, kita kembali ya, dan kita lakukan. Walaupun udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ingat tadi belum baca Fatihah, tambahin lagi 1 rakaat. Nah seperti itu. Wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bi ghairihi lakinnahu yasjudu lisahwi. Nah sekarang yang kedua. Kalau yang kedua persoalan yang masnun. Masnun ini artinya sunnah ab'ad. Jadi yang dimaksud al-masnun adalah sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad ya yang ditinggalkannya tidak perlu kembali. Ya, akan tetapi nanti dia hanya dianjurkan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad ya kemudian kita tinggalkan, kita kagak kerjakan, baik secara sengaja kita tinggalkan ataukah dia lupa, maka tidak perlu kita ulang kembali, sudah biarkan saja ya, tapi nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Contoh kita sholat maghrib ya, ada yang namanya tasahud awal. Itu tasahud awal termasuk masnun, hukumnya sunnah ab'ad. Sekarang kita tinggalkan, udah biarin aja ya. Kita udah diri Allahu Akbar, udah diri terus, nggak usah kita kembali lagi. Itu maksudnya ya la ya'udu, nggak perlu kembali lagi kita duduk untuk tasawuf awal. Udah kita diri aja, biarkan ya, kita tinggalkan.
Tapi nanti sebelum salam kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa contoh yang kedua? Kita sholat subuh. Sholat subuh di waktu iktidar rakaat terakhir sunnah ab'ad hukumnya baca kunut. Sekarang kita ya pas habis iktidal baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kan mestinya Allahumma dina kalau jadi imam atau Allahumma dini kalau kita sholat sendiri. Tiba-tiba kita udah turun, Pak. Allahu Akbar. Terus pas lagi mau sujud baru ingat, enggak usah bangun lagi. Ya, udah lanjut aja sujud. Ya, jangan kembali berdiri karena udah sujud. Namun nanti sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu begitu ya. Ini yang kedua yang disebut wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabusi bi ghairihi lakinnahu yasjudu lis sahwi. Jadi sunnah sujud sahwi udah. Wa qad taqaddama dan sungguh telah terdahulu annas salata tashtamilu ala arkanin wa ab'adin wa hayatin. Bahwasanya salat itu meliputi atas yang rukun, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Fal arkanu malabudda minha maka rukun mesti dikerjakan. Wala tasihhu sholatu dan tidak sah salat biduniha tanpa rukun jami'uha semuanya. Wa ammal ab'adu adapun sunnah ab'ad wahiyal lati sammaha dan itu yang disebut oleh asy-syekh sunanan sunnah-sunnah. Tuh, jadi yang dimaksud al-masnun adalah sunnah ab'ad. Walaisat dan tidaklah ya sunnah ab'ad itu min sulbis sholati termasuk inti daripada sholat. Jadi artinya kalau ditinggalkan tetap sah sholatnya karena itu bukan merupakan ya inti daripada sholat. Kalau rukun merupakan inti daripada sholat sehingga kalau ditinggalkan tidak sah. Tapi kalau sunnah ab'ad bukan merupakan inti daripada sholat sehingga kalau ditinggalkan tetap sah. Cuma patuje baru bisujud sahwi. Namun dianjurkan ditambal dengan sujud sahwi. Inda tarkiha ketika ditinggalkannya sunnah ab'ad. Sahwan baik dalam keadaan lupa bila khilafin tanpa ada khilaf. Jadi kalau dia lupa tanpa khilaf ya disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Wa kaza begitu juga indal amdi ala rajihi ketika sengaja menurut kaul yang kuat liwujudil khalalil hasili karena adanya cacat yang hasil fis sholati di dalam sholat bisa babi tarkiha dengan sebab meninggalkannya sunnah ab'ad. Balil amdu akan tetapi kalau disengaja asaddu khalalan lebih cacat lagi. Bahwa aula bisujudi maka itu lebih utama untuk ditambal dengan sujud sahwi. Kalau lupa aja dianjurkan sujud sahwi, apalagi sengaja ditinggalkannya lebih dianjurkan lagi untuk sujud sahwi. Kan orang ada yang sengaja lupa, ada juga yang memang enggak lupa tapi sengaja ditinggalkan. Misalnya kunut, ya dilupa, ya namanya ya sunnah ab'ad dilupa boleh sunnah sujud sahwi. Sekarang disengaja tuh Pak ditinggalin ya, nah itu tetap ya disunnahkan juga. Bahkan menurut kaul yang sahih kalau yang sengaja lebih kuat lagi dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau lupa aja disunnahkan sujud sahwi, apalagi sengaja lebih ya sangat dianjurkan untuk sujud sahwi untuk menambal tuh karena itu ada yang cacat namanya. Nah supaya cacatnya hilang ditambalnya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Begitu yang dimaksud. Wa hadzihil ab'adu sittatun dan sunnah ab'ad ini terdiri ada 6. Nih yang masuk dalam kategori sunnah ab'ad Bapak Saudara ada 6. Nah lihat nih ada 6. Pertama at-tasyahudul awwalu tasyahud awal. Tuh tasyahud awal. Ya itu termasuk sunnah ab'ad. Wal qu'udu lahu kemudian duduk pada saat tasyahud awal. Duduknya tuh
ya termasuk sunnah ab'ad. Wal kunutu fi subhi, yang ketiga kunut pada sholat subuh. Wapin nisfil akhiri, dan kunut pada pertengahan yang terakhir. Min syahri Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Min syahri Ramadanin, bacanya begitu ya, Ramadanin, karena ini Ramadanin isim nakiroh, jadi dia ya bukan isim ma'rifah, jadi isimnya munsharif. Ramadanin, Ramadanun, Ramadanan, nah begitu. Min syahri Ramadanin, ya dari bulan Ramadan yang mana aja, ya ini nakiroh ya. Jadi pada ya nisful akhir daripada bulan Ramadan. Kalau nisful akhir ngitungnya tanggal berapa? Tanggal 16 gitu Pak ya. Kalau kita mulain kunut di bulan suci Ramadan salat witir, itu ngitungnya di nisful akhir. Nah nisful akhir itu di tanggal 16. Jadi tanggal 15 belum kunut belum. Ini kadang-kadang ada yang salah, tanggal 15 udah kunut ya. Jangan kunut dulu. Jadi kunutnya di pertengahan yang terakhir, itu namanya nisful akhir. Ada lagi nisful awal. Kalau nisful awal, nisfu, kalau kita baca surah Yasin ya, nisfu Sya'ban, itu malam tanggal 15. Jadi pas malam tanggal 15 kita baca Yasin, sunahnya ya, itu habis maghrib 3 kali. Nah itu namanya nisful awal ya. Tapi ada lagi istilahnya nisful akhir. Nah kalau nisful akhir ngitungnya bukan tanggal 15 tapi tanggal 16. Makanya kebiasaan di kita kalau tanggal 16 ganti surah ya. Ganti surah biasanya pada bikin ketupat. Nah itu dulu begitu kita ya. Ketupat sebagai tanda ganti surah. Dan biasanya kalau udah ganti surah nanti kunut pada sholat witirnya. Itu sunnah ab'ad, kunut ya di ya pertengahan terakhir di bulan Ramadan ya, itu termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan tetap disunnahkan sujud sahwi wal qiyami lahu, dan berdiri pada saat kunut. Nah udah 5 dah tuh, tinggal 1 lagi ya, apa ya, wassalatu ala nabi ya, itu tadi berapa? 4 ya, 4. Sekarang yang kelima, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasawwur awal. Yang kelima, membaca selawat kepada Nabi Muhammad pada tasawwur awal. Baca selawat kepada Nabi Muhammad pada tasawwur awal. Tasawwur awalnya termasuk sunnah ab'ad. Baca selawat kepada Nabi dalam tasawwur awal juga termasuk sunnah ab'ad. Terus yang keenam, wassalatu alal ali fit tasawwuril akhir, dan membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasawwur akhir. Tasawwur akhir tuh Pak ya, baca selawat kepada keluarga termasuk sunnah ab'ad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, itu wajib tuh, rukun. Nah kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad termasuk sunnah ab'ad. Kalau di dalam tasawuf akhir kita ngebaca wa ala ali sayyidina Muhammad, disunnahkan sujud sahwi. Nah begitu. Makanya kita kalau tasawuf akhir baca yang komplit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kepada Nabi rukun, selawat kepada keluarga sunnah ab'ad pada tasahud akhir. Kalau tasawuf awal itu sunnah ab'ad, tapi tidak perlu baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah cukup, langsung Allahu Akbar. Nah begitu. Tapi kalau tasawuf akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rukun, terus wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah ab'ad. Kalau kita udah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam tasawuf akhir tapi kita nggak baca wa ala ali sayyidina Muhammad ya, itu sunnah sujud sahwi, karena kita meninggalkan hukumnya yaitu baca selawat kepada keluarga yang memang ya sunnah ab'ad. Kita tinggalkan ya dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi kesimpulan ada 6 ya, tasawuf awal
duduk pada saat tasyahud awal, kunut pada sholat subuh, dan pada nisful akhir dari bulan Ramadan, ya, yang kita sebut witir, ya. Kemudian berdiri, kemudian baca selawat kepada Nabi pada saat awal, dan membaca selawat kepada keluarga pada tasyahud akhir. Itu aja udah yang termasuk sunnah abad. Kalau ditinggalkan, dianjurkan untuk sujud sahwi, ya, baik ditinggalkannya sengaja maupun terlupakan. Nah, nanti baru wal aslu fit tasyahudil awal dan seterusnya. Nanti baru dalil-dalilnya yang terkait tentang, ya, kita dianjurkan tasyahud awal dan dianjurkan kunut. Nanti ada dalil-dalilnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan. Misalnya imam sholat subuh membaca dua kunut, kita sebagai makmum boleh kita ganti dua kunut gitu. Kenapa? Mengganti dua kunut sebagai makmum. Jadi ketika imam tidak baca kunut, ya, bagaimana kita sebagai makmum, boleh enggak, ya, kita cari, ya, pengganti doa kunut, boleh, enggak apa-apa, ya, kita cari yang pendek, yang gampang. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah kita dah baca kunut, boleh, nggak apa-apa, ya. Allahumma gfirli ya ghafur, boleh. Allahumma arhamni ya rahim, boleh. Yang namanya kunut apa sih? Mayastamilu ala du'ain wasanain, kalimat yang di dalam kalimat itu ada unsur doa dan unsur memuji, itu namanya kunut, ya, boleh aja, nggak apa-apa, ya. Jadi kita namanya udah kunut, imam kagak baca kunut, kita kunut tapi nggak ketinggalan karena kita baca yang singkat, ya. Imam sujud, ya kita sujud juga udah. Nah, padahal kita udah baca kunut di situ. Ya jangan sujud sahwi. Sujud sahwi ente. Kalau ente imam sujud sahwi, ente kagak sujud sahwi, ente batal. Iya, begitu. Nah, makanya kalau memang imam di situ memang terlupakan, ya udah sama-sama lupa aja, ntar sujud sahwi bareng-bareng. Itu senjata buat kita sholat di tempat yang memang imamnya kagak baca kunut, begitu. Kalau kita biasa nih baca kunut imamnya, cuma lupa, ya udah ntar sujud sahwi rame-rame, begitu. Nah, ini kemungkinan yang tadi kita baca, kita sholat di satu tempat, ya, yang memang imamnya kagak pernah baca kunut. Nah, tuh kita baca Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya yang tadi ente baca itu, kemudian imam sujud sahwi, tetap ente harus sujud sahwi juga. Kalau ente enggak sujud sahwi batal, begitu. Karena kita wajib ngikut imam. Kalau kita tidak ngikut imam, batal hukumnya. Ya, kan tadi saya udah baca kunut, Ustaz. Iya, tapi kan imam tetap, ya, sujud sahwi, kita tetap harus wajib ikut sujud sahwi. Karena ngikut kepada imam hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Batal sholatnya. Iya. Kalau batal sholatnya ngulang lagi kita, gitu. Ini kalau kita ikut imam, imamnya sholat 5 rakaat, tapi dia nggak sujud sahwi, makmumnya gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya, jangan sujud sahwi. Karena tadi kan dibilang, ya, lupanya makmum udah ditanggung sama imam. Sekarang imam kagak sujud sahwi, ya udah kita salam aja, nggak ada masalah. 5 rakaat dia sholat nggak apa-apa. Iya, kan 5 rakaat karena lupa, gitu, dia nggak sengaja. Ya, tapi mestinya disunahkan sujud sahwi. Ternyata dia nggak sujud sahwi, langsung salam aja. Ya sudah, kita, ya, ikut salam, tidak apa-apa. Ya, kalau, ya.
kan belum salam, tapi makmumnya udah salam duluan. Terus apa dilanjutin aja apa gimana? Iya, tadi itu tadi kita bahas tuh tadi. Dia nggak sengaja nih, bukan karena faktor kesengajaan ya. Ya, jadi imam belum salam, makmum udah salam ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata imam belum salam, kembali lagi dia ngikut. Iya, kembali lagi. Nanti imam salam disalam lagi, begitu. Jadi nggak batal, sholatnya nggak batal. Dan dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena lupanya ditanggung sama imam, begitu. Ya. Kalau kita sebagai masmum, Iya. tapi imam itu sudah baca surah. Kira-kira kita taksir nih, kalau kita baca kita, nanti Fatihahnya nggak buruk, nggak buruk. Apa yang harus kita baca Fatihah atau apa? Wajib dia baca Fatihah, jangan baca doa iftitah. Nah begitu. Apalagi dia udah punya perkiraan, saya kagak bakalan selesai nih gara-gara baca doa iftitah, Fatihah saya nggak selesai. Jangan baca doa iftitah, langsung yang rukunnya aja, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dijawab Fatihah. Itu pun dibaca Fatihah nggak selesai, imam udah ruku, ya udah ruku, nggak usah. Karena kalau kita lanjutkan nanti imam ya bangun, kita baru ruku, nggak dapat 1 rakaat, begitu. Itu namanya masbuk. Ya, jadi kita pokoknya abis takbiratul ihram jangan nyibukin yang lain-lain, kecuali sibukkan diri kita baca Fatihah. Sedapat mungkin kita baca Fatihah, imam ruku langsung ruku, gitu. Jangan baca doa iftitah. Nah boleh ya. Wah ini surah panjang ya, kita baca doa iftitah, baca Fatihah full semuanya, selesai, tidak ada masalah. Nah seperti itu. Maksudnya dari awal, iya, karena memang ya kita pengen dapat ya rokaat langsung ruku. Kalau kita nggak ruku, ya kita nggak dapat, karena itu rokaat pertama. Rokaat pertama itu harus ruku bersama-sama dengan imam, gitu. Mungkin imam terlalu cepat bacaan Fatihahnya. Nah begitu. Ya kita nggak tahu posisi dibaca Fatihah nih. Ternyata baca Fatihahnya terlalu cepat. Kita baca Fatihah biasa. Ya kemudian baca surahnya dia juga terlalu cepat. Ya kita belum selesai Fatihah, padahal kita dari awal ngikutin. Ya tapi itu tetap ketinggalan. Ya imam ruku langsung ruku. Kita masuk dalam kategori masbuk juga. Begitu. Ya. Iya. Nah kan kita baru awal, Allahu Akbar, ya tetap kita baca doa iftitah, ya kan? Ya, terus imam baca apaan? Baca Fatihah, ya kita masih dengerin baca Fatihah kan? Kita belum baca Fatihah. Imam baca surah baru kita baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba udah Allahu Akbar aja, ya udah kita langsung ruku, karena itu rakaat pertama. Kalau kita ngikutin bacaan Fatihah kita, ya kita ketinggalan rakaat, begitu ya. Kenapa? Iya, karena rokaat pertama. Tapi kalau rokaat kedua mesti dilanjutkan secara sempurna, karena tetap kita masih ditunggu sampai ya, nanti waktu sujud. Nah, begitu. Kalau hukum kita dapat rokaat pertama itu kalau kita ruku sama-sama imam, gitu ya. Kalau kita nggak bisa ruku sama-sama imam, kagak dapat rokaat, begitu ya. Makanya itu rokaat pertama, apapun yang terjadi imam ruku kita harus ruku, begitu. Apapun yang terjadi ya, seperti itu. Walaupun tadi ya dia dari awal Allahu Akbar, ya kan otomatis kita baca doa iftitah, ya kan? Ya, doa iftitah. Imam baca Fatihah jahar, ya kita dengerin. Nah, imam baca surah baru kita baca Fatihah. Nah, kita baca Fatihah ya secara normal, tapi ternyata imam baca ya surah pendek banget. Ya. Kita belum selesai, imam udah ruku, ya kita ruku. Ya, kita ruku. Itu berarti dapat
rakaat. Kalau kita enggak ruku, nerusin Fatihah kita, imam i'tidal, ya udah kagak dapat rakaat. Seperti itu. Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.